Pemirsa, saat ini polisi masih mengidentifikasi identitas puluhan jenazah korban terbakarnya lapas kelas 1 Tangerang. Kondisi jenazah yang terbakar membuat polisi perlu menyocokkan data antemortem dan postmortem. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait info ini, kita segera bergabung bersama Felmi Laubela dan juru kamera Fatan Jauhar. Ya Felmi, saat ini sebanyak 41 jenazah korban kebakaran lapas Tangerang telah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Apakah jenazah-jenazah itu sudah berhasil diidentifikasi seluruhnya sejauh ini, Felmi? Ya, berdasarkan laporan terbaru yang baru saja kami terima pada konferensi pers yang dilakukan sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat tadi, bahwa tim Disaster Victim Identification atau DVI dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati baru saja berhasil mengidentifikasi sebanyak 1 jenazah dari korban kebakaran lapas kelas 1 Tangerang, Banten yang baru saja insidennya terjadi kemarin, dan di mana diketahui bahwa korban teridentifikasi bernama Rudy bin Ong Eng Chue yang berusia 43 tahun, dan di mana korban ini teridentifikasi berdasarkan ditemukannya rekam sidik jari dari data kependudukan berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, di mana dari berdasarkan identifikasi rekam sidik jari ditemukan ada 12 titik kesamaan antara sidik jari korban dengan rekam sidik jari dari milik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dan hingga saat ini memang berdasarkan laporan juga dari adanya 1 jenazah atau korban yang berhasil diidentifikasi, disimpulkan bahwa memang masih ada sebanyak 40 jenazah tanpa identitas lainnya yang masih menunggu hasil identifikasi dari tim DVI Rumah Sakit Polri. Memang data terbaru mengatakan bahwa total sudah ada 44 jenazah begitu, namun untuk jenazah yang sudah diterima secara resmi dari Rumah Sakit Polri sendiri, ini memang masih sebanyak 41 jenazah dengan 1 diantaranya telah berhasil diidentifikasi. Karena itu memang untuk membantu mempercepat proses identifikasi dari tim DVI Rumah Sakit Polri, maka tim DVI sendiri meminta pihak dari keluarga ini untuk lebih cepat untuk mengirimkan data antemortem dari milik para korban, di mana untuk data antemortem sendiri ini antara lain berupa rekam medis gigi, kemudian juga barang-barang milik korban yang tentunya ini memiliki DNA maupun sidik jari dari korban sendiri. Dan ini juga terkait dengan hal itu, Karopenmas Divhumas Polri yaitu Brigjen Rusdi Hartono juga kembali menegaskan bahwa tentunya hari ini tim DVI terus bekerja sampai hari ini untuk telah mengumpulkan sebanyak 41 kantong jenazah yang berisi 41 jenazah yang telah diterima. Dan memang seperti yang kami katakan di awal tadi, bahwa 1 korban yang telah berhasil diidentifikasi berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan juga Catatan Sipil, ini juga ditemukan identitasnya ini memiliki kesamaan atau identik baik dengan identitas lengkap dari anaknya maupun istrinya dan juga orang tua. Eliza. Ini polisi memerlukan data antemortem untuk mencocokkan dengan data postmortem yang diperoleh dari jenazah. Nah, terkait dengan data antemortem ini, apakah sejauh ini sudah berhasil dihimpun oleh polisi dari keluarga korban, atau polisi masih mengimbau kepada keluarga korban untuk datang dan membantu terkait dengan mencocokkan antemortem dan postmortem ini? Ya, untuk jenazah atau jumlah jenazah yang baru diterima oleh Rumah Sakit Polri, kami katakan tadi di awal adalah berjumlah 41 kantong jenazah yang tentunya berisi 41 jenazah di dalamnya. Namun memang untuk jumlah jenazah ini belum ditemukan atau belum semua keluarga ini memberikan data begitu, khusus data antemortem. Sampai dengan saat ini berdasarkan data yang kami terima baru sebanyak 35 keluarga yang telah datang ke Rumah Sakit Polri untuk memberikan
data ke pihak dari tim DVI, terutama dari Rumah Sakit Polri, di mana sampai dengan saat ini juga tim telah memiliki 31 sampel DNA, dan saat ini memang 31 sampel DNA dari data yang diberikan oleh para keluarga korban ini sangat berguna nantinya untuk proses identifikasi jenazah oleh tim yang ada sekarang. Dan memang ini juga ditegaskan kembali bahwa sampai dengan saat ini proses penyelidikan masih terus dilakukan berdasarkan juga konferensi pers tadi yang telah dibicarakan sebelumnya oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, yang menambahkan bahwa penanganan yang dilakukan saat ini dilakukan oleh tim kriminal umum Mabes Polri, dan juga sampai dengan saat ini Puslap 4 Inafis masih terus bekerja untuk mengetahui sumber api dari peristiwa kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Dugaan awal memang baru sebatas terkait dengan dugaan adanya arus pendek listrik, namun secara mendalam nantinya akan terus dilakukan penyelidikan begitu, dan juga 22 saksi telah diperiksa begitu atau dilakukan pemeriksaan terhadap 22 saksi, di mana dibagi menjadi 3 klaster. Klaster pertama yaitu petugas yang bertugas di saat insiden terjadi, kemudian juga klaster kedua adalah warga binaan yang selamat dari kebakaran, dan kemudian klaster pendamping yaitu yang merupakan klaster pendamping dari warga binaan. Kami tentunya akan terus menantikan informasi terbaru nantinya apakah ada jenazah yang akan berhasil diidentifikasi, namun tentunya tim Puslap 4 bekerja sama dengan sejumlah pihak terkait dari Rumah Sakit Polri akan terus berusaha baik itu mengumpulkan data, terutama juga data yang diberikan oleh pihak keluarga untuk lebih mempercepat proses identifikasi dari sejumlah jenazah korban dari kebakaran Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten yang terjadi kemarin. Demikian, Eliza. Baik, Velmi, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, demikian Velmi Laubela dan juru kamera Fatan Jauhar melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.